Halo semua, perkenalkan nama saya Chelsea Runtu. Pada video kali ini, saya akan membahas permasalahan program linier yang akan diselesaikan menggunakan metode dua fase dan juga akan melanjutkan dengan analisis sensitivitas. Jadi, pada video saya yang sebelumnya, saya membahas permasalahan program linier menggunakan metode grafik dan juga metode simplex. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pemrograman linier. Pada video kali ini juga dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pemrograman linier. Baiklah, kita masuk pada pembahasan. Kita akan menggunakan metode dua fase, di mana metode ini memecahkan permasalahan linier dalam dua fase. Sedangkan untuk analisis sensitivitas, ini berkaitan dengan perubahan yang terjadi pada penyelesaian optimal jika diadakan perubahan nilai parameter pada model. Baiklah, kita akan menggunakan kedua cara ini untuk membahas permasalahan program linier kita pada video kali ini. Baik, yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu dengan menggunakan metode dua fase. Di mana yang pertama kita akan melihat suatu permasalahan program linier. Kemudian permasalahan ini kita bawa ke dalam model matematikanya. Lalu dari model matematika ini kita akan mengubah ke dalam bentuk baku. Setelah dari bentuk baku, kita akan melakukan fase yang pertama. Setelah melakukan fase yang pertama, kita akan melakukan fase yang kedua. Dan yang terakhir, kita akan menyimpulkan kesimpulan dari metode dua fase. Jadi permasalahan yang ada, karena dengan tema Corona Project, saya mengambil permasalahan seperti ini. Di tengah pandemi COVID-19, komunitas One Direction ingin membantu untuk memutus penyebaran COVID-19, yaitu dengan cara membuat masker dan membagikannya kepada masyarakat agar dapat dipakai saat keluar rumah. Komunitas tersebut memproduksi dua jenis masker yang didesain dengan logo Adidas dan Nike. Masker berlogo Adidas memerlukan 15 cm kain katun dan 18 cm tali elastis, sedangkan masker berlogo Nike memerlukan 10 cm kain katun dan 20 cm tali elastis. Biaya yang dikeluarkan komunitas tersebut untuk membuat masker berlogo Adidas yaitu Rp3.500 dan masker berlogo Nike Rp3.000. Tentukan biaya minimum yang dapat dikeluarkan oleh komunitas tersebut jika memiliki paling banyak 60 meter kain katun dan 96 meter tali elastis. Kita bawa permasalahan ini ke dalam model matematikanya, yaitu dengan memisalkan X1 sebagai masker berlogo Adidas dan X2 sebagai masker berlogo Nike, dengan fungsi tujuan yaitu meminimumkan biaya produksi, yaitu dengan tujuan meminimumkan Z sama dengan 3.500 X1 ditambah 3.000 X2. Dengan fungsi kendala yang pertama yaitu 15 X1 tambah 10 X2 lebih dari sama dengan 6.000 dan 18 X1 ditambah 20 X2 lebih dari sama dengan 9.600. Untuk X1 dan X2 lebih dari sama dengan 0. Lalu model matematika ini kita akan bawa ke dalam bentuk baku, di mana pada kedua kendala bertanda lebih dari sama dengan, maka kita akan mengurangkan dengan variabel surplus atau E1 untuk kendala 1 dan E2 untuk kendala yang kedua. Untuk X1, X2, E1, E2 lebih dari sama dengan 0. Kemudian untuk E1 dan E2 merupakan variabel surplus, tapi bukan basis, karena koefisiennya tidak sama dengan 1. Sehingga kita perlu menambahkan dengan variabel artifisial atau variabel buatan. Sehingga untuk kendala pertama kita menambahkan dengan A1
Dan untuk kendala yang kedua kita tambahkan dengan A2. Untuk X1, X2, S1, E2, A1 dan A2 semua lebih dari sama dengan 0. Berikutnya kita masuk pada fase yang pertama, di mana untuk fungsi tujuan Z kita abaikan, kemudian kita ambil W-aksen. Dan W-aksen adalah penjumlahan dari semua variabel artifisial, dalam hal ini adalah A1 dan A2. Dari sini, kita harus membuat variabel artifisial menjadi 0 dengan mengaitkan dengan kendala pertama dan kedua, dan kita akan jumlahkan. Jadi yang kita dapat yaitu W-aksen ditambah 33X1 ditambah 30X2 dikurang E1 dikurang E2 sama dengan 15.600. Lalu kita lanjut ke tahap berikutnya. Kita masukkan semua kendala dan fungsi tujuan yang kita misalkan W-aksen ke dalam tabel, lalu kita lakukan simplex. Kita lihat variabel mana yang akan masuk menjadi variabel basis dan yang akan keluar menjadi variabel non basis dengan cara pada baris W-aksen kita lihat positif mana yang paling besar. Dan tertera di situ yaitu positif yang paling besar berada pada kolom X1 yaitu 33. Jadi yang akan masuk menjadi basis adalah 33, sehingga kita akan mencari yang akan keluar menjadi variabel non basis adalah apa? Dengan cara kita akan mencari menggunakan rasio. Jadi setelah kita menggunakan rasio, kita dapat melihat bahwa yang memiliki nilai paling minimum itulah yang akan keluar menjadi variabel non basis. Dan nilai minimum itu terletak pada baris A1, sehingga kesimpulannya yaitu X1 yang akan masuk menjadi variabel basis dan A1 yang akan keluar menjadi variabel non basis. Kemudian kita simpulkan bahwa yang akan masuk jadi variabel basis adalah X1 dan yang keluar menjadi variabel non basis adalah A1, dengan kolom pivot adalah X1 dan baris pivot adalah A1 dengan elemen terpivot adalah 15. Kemudian kita akan melakukan operasi baris elementer. Yang pertama yaitu kita akan mengganti A1 pada kolom baris dengan X1. Jadi kita akan mencari baris baru X1. Dengan cara itu baris A1 kita bahagikan dengan 15. Jadi baris A1 kita bahagi dengan 15, hasilnya yaitu 0, 1, 2/3, min 1/15, 0, 1/15, 0, dan 400. Jadi baris baru W-aksen itu baris W-aksen dikurang 33 dikali baris baru X1. Jadi baris W-aksen adalah sebagai berikut. Kita kurangkan dengan 33 yang dikalikan dengan baris baru X1. Hasilnya 1 dikurang 0, 1, 33 dikurang 33, 0, 30 dikurang 22, 8, minus 1 dikurang min 11/5, 6/5, min 1 dikurang 0, hasilnya min 1, 0 dikurang 11/5, hasilnya min 11/5, 0 dikurang 0, 0, dan 15.600 dikurang 13.200, hasilnya 2.400. Berikutnya kita akan mencari baris baru A2. Dengan cara baris A2 kita kurang dengan 18 yang dikali dengan baris baru X1. Jadi baris A2 kita kurang dengan 18 dikali baris baru X1. Hasilnya 0 dikurang 0, 0, 18 dikurang 18, 0, 20 dikurang 12, 8, 0 dikurang min 6/5, hasilnya 6/5, minus 1 dikurang 0, hasilnya minus 1, 0 kurang 6/5 minus 6/5, 1 dikurang 0, 0, 9.600 dikurang 7.200, hasilnya 2.400. Kemudian hasil dari operasi yang sudah kita lakukan kita bawa ke dalam bentuk tabel dan kita lihat apakah tabel sudah optimal atau belum.
Kita lihat pada baris Y aksen ternyata masih ada positif yang paling besar, jadi kita harus melakukan operasi baris elementer lagi. Jadi kita lihat pada baris Y aksen positif yang paling besar yaitu terdapat pada kolom X2. Jadi X2 yang akan masuk menjadi variabel basis, dan kita akan mencari variabel mana yang akan keluar menjadi variabel non basis dengan cara kita mencari rasionya. Dengan menggunakan rasio, kita dapatkan bahwa yang memiliki nilai rasio paling minimum yaitu terdapat pada A2, sehingga kesimpulannya X2 yang masuk sebagai variabel basis dan yang akan keluar menjadi variabel non basis adalah A2. Sehingga yang masuk jadi variabel basis adalah X2, yang keluar jadi variabel non basis adalah A2, dengan kolom pivot X2 dan baris pivot adalah A2, dengan elemen terpivot adalah 8. Jadi operasi yang kita lakukan pertama, mengganti A2 pada kolom baris dengan X2. Baris baru X2 didapat dengan baris A2 kita bahagi dengan 8. Jadi kita bahagi dengan 8, hasilnya 0 dibagi 8, 0, 0 dibagi 8, 0, 8 dibagi 8, 1, 6/5 kita bagi dengan 8, kita perkecil menjadi 3/20, minus 1 dibagi 8, min 1/8, minus 6/5 kita bagi 8, hasilnya min 3/20, 1 dibagi 8, 1/8, 2400 dibagi 8, hasilnya 300. Kemudian baris baru Y aksen itu didapat dengan dari baris Y aksen kita kurangkan dengan 8 dikali baris baru X2. Jadi baris Y aksen kita kurangkan dengan 8 dikali baris baru X2. Kita kurangkan, hasilnya 1 dikurang 0, 0, 0 dikurang 0, 0, 8 dikurang 8, 0, 6/5 dikurang 6/5, 0, minus 1 dikurang min 1, hasilnya 0, min 11/5 ditambah 6/5, hasilnya minus 1, 0 dikurang 1 minus 1, 2400 dikurang 2400, hasilnya 0. Berikutnya yaitu baris baru X1. Baris baru X1 kita akan cari dengan cara baris X1 kita kurang dengan 3/2 kali baris baru X2. Jadi baris X1 kita kurang dengan 2/3 kali baris baru X2. Hasilnya 0 dikurang 0, 0, 1 dikurang 0, 1, 2/3 dikurang 2/3, 0, min 1/15 dikurang 1/10 minus 1/6, 0 dikurang min 1/12, hasilnya 1/12, 1/15 dikurang min 1/10, hasilnya 1/6, 0 dikurang 1/12 min 1/12, dan 400 dikurang 200, hasilnya 200. Kita bawa juga ke dalam bentuk tabel, lalu kita lihat. Ternyata tabel ini sudah optimal karena Y aksen memiliki nilai 0. Jika Y aksen memiliki nilai 0, maka kita bisa melanjutkan pada fase yang kedua. Pada fase yang kedua ini, kita akan mengambil fungsi tujuan yang asli. Fungsi tujuan yaitu meminimumkan Z sama dengan 3500 X1 ditambah 3000 X2. Kita ubah persamaannya menjadi Z dikurang 3500 X1 dikurang 3000 X2. Kemudian fungsi tujuan ini kita bawa ke dalam, kita gabungkan dengan tabel yang kita peroleh dari fase yang pertama. Di sini kita lihat pada tabel bahwa A1 dan A2 sudah tidak ada karena memiliki nilai 0, jadi kita tidak perlukan lagi. Jadi sekarang kita lihat pada tabel. Kita lihat pada baris Z, minus 3500 dan minus 3000, itu kita harus membuat menjadi 0. Jadi caranya kita akan membuat menjadi 0. Pertama kita ubah yang terlebih dahulu minus 3000 untuk jadi 0.
Dengan cara itu, pada baris Z, kita kurang dengan minus 3000 dikali baris X2. Kemudian hasil dari operasi tersebut kita kurangkan juga dengan minus 3500 dikali baris X1. Jadi kita akan mendapatkan baris baru Z yang baru. Jadi kita dapatkan Z yaitu 1.600.000 dengan X1 200 dan X2 sama dengan 300. Kesimpulan, karena nilai-nilai pada baris Z sudah tidak ada yang positif, berarti tabel sudah mencapai nilai optimum dan solusi yang diperoleh adalah X1 sama dengan 200, X2 sama dengan 300 dan Z sama dengan 1.600.000. Artinya biaya minimum yang dapat dikeluarkan oleh komunitas tersebut jika memiliki paling banyak 60 meter kain katun dan 96 meter tali elastis adalah Rp1.600.000 dengan memproduksi masker berlogo Adidas sebanyak 200 buah dan masker berlogo Nike sebanyak 300 buah. Berikutnya kita akan membahas permasalahan program linier yang sudah kita bahas pada metode 2 fase dengan menggunakan analisis sensitivitas, di mana pada analisis sensitivitas ini kita akan melewati beberapa proses. Yang pertama yaitu kita akan melihat model matematika dari permasalahan pada metode fase yang sudah kita lakukan. Kemudian di model matematika tersebut kita akan mencari titik potong pada tiap kendala. Kemudian kita akan melihat perubahan pada koefisien fungsi objektif. Kemudian perubahan pada RHS atau right hand side, ruas kanan. Dan yang terakhir itu shadow price. Baiklah, kita masuk pada yang pertama, model matematika. Karena kita sudah tahu model matematikanya pada metode 2 fase karena kita menggunakan permasalahan yang sama, yaitu jadi model matematikanya sebagai berikut. Kemudian kita tentukan titik potong untuk setiap kendala. Untuk kendala yang pertama, kita ubah persamaannya menjadi 15x1 ditambah 10x2 sama dengan 6000. Titik potong pada sumbu x1 kita misalkan x2 sama dengan 0. Jadi kita dapatkan x1 sama dengan 400. Jadi titik potongnya itu 400,0. Kemudian titik potong pada sumbu x2 kita misalkan x1 sama dengan 0. Jadi titik potong yang kita dapatkan yaitu x2 sama dengan 600. Jadi titiknya yaitu 0,600. Berikutnya pada kendala yang kedua, kita ubah persamaannya menjadi 18x1 ditambah 20x2 sama dengan 9600. Kita cari titik potong pada sumbu x1, kita misalkan x2 sama dengan 0. Jadi titik potong yang kita dapatkan x1 yaitu 533,33. Jadi titiknya yaitu 533,33,0. Kemudian titik potong pada sumbu x2, di mana x1 kita misalkan sebagai 0. Jadi titik potong yang kita dapat x2 sama dengan 480. Jadi titiknya yaitu 0,480. Berikutnya, setiap titik potong tersebut kita gambar dalam bidang kartesius dan kita dapat grafiknya sebagai berikut. Sehingga perpotongan antara kedua kendala kita dapat yaitu yaitu x1 sama dengan 200 dan x2 sama dengan 300. Setelah itu kita akan mencari nilai minimum Z dengan mensubstitusi tiap titik pojok pada tabel
dan kita dapat nilai minimum yaitu terletak pada titik 200,300 dengan nilai minimum Z yaitu 1.600. Jadi kesimpulannya solusi yang kita dapat yaitu X1 sama dengan 200, X2 sama dengan 300, dan Z sama dengan 1.600.000. Kemudian kita masuk pada perubahan koefisien fungsi objektif, yaitu fungsi objektif dalam dua dimensi. Bentuk umumnya adalah seperti ini, yaitu maksimum ataupun minimum bentuknya X1 C1 ditambah X2 C2, sehingga dari bentuk ini kita dapat mencari gradien garisnya, yaitu minus C1 per C2. Jadi kita menggunakan permasalahan program linear yang kita pakai sebelumnya, sehingga kita mendapat titik optimal yaitu pada titik E 200,300 yang merupakan perpotongan garis antara kendala pertama dan kendala kedua. Jadi kita dapat mendapatkan gradien kendala yang pertama yaitu minus 3/2 dan gradien kendala yang kedua yaitu minus 9/10. Sedangkan untuk gradien garis selidik, dalam hal ini fungsi tujuan, yaitu minus 7/6. Baiklah, pada kasus yang pertama, C1 tetap, jadi C1 nilainya tetap yaitu 7, jadi nilai yang akan berubah yaitu C2. Dan untuk mencari nilai C2, kita lakukan dengan pertama kita pisahkan pertidaksamaan ini menjadi dua bagian. Kemudian kita cari satu per satu. Pertama kita cari terlebih dahulu yaitu minus 7 per C2 lebih dari sama dengan minus 3/2. Lalu setelah itu kita akan mencari minus 7 per C2 kurang dari sama dengan minus 9/10. Untuk yang pertama minus 7 per C2 lebih dari sama dengan minus 3/2. Kedua kendala, ruas kendala kita bagikan dengan minus 7. Jadi hasil yang kita dapat yaitu 1 per C2 kurang dari sama dengan 3/14. Kita kurangkan juga kedua ruas dengan minus 3/14. Setelah itu kita dapatkan persamaan ini, dan persamaan ini kita samakan penyebut, dan kita mendapatkan nilai C2 itu kurang dari sama dengan 14/3. Berikutnya pada bagian yang selanjutnya yaitu minus 7 per C2 kurang dari sama dengan minus 9/7. Kedua ruas kita bagikan dengan min 7, jadi persamaan ini kita dapat. Lalu kedua ruas juga kita kurangkan dengan minus 9/70. Jadi hasil yang kita dapat, kita samakan penyebut, dan C2 kita dapat lebih dari 70/9. Jadi dari persamaan ini dapat diperoleh untuk C1 lebih dari sama dengan 14/3 kurang dari sama dengan 70/9. Jika nilai C2 kita ubah, maka penyelesaian optimal tetap di titik E 200,300. Kita bisa melihat pada contoh yang ada. Selanjutnya kasus yang kedua itu C2 tetap. Jadi sama halnya seperti pada C1, kita pisahkan pertidaksamaan menjadi dua bagian, lalu kita cari masing-masing nilai. Jadi dari pertidaksamaan ini kita dapatkan untuk minus C1/6 lebih dari sama dengan minus 3/2. C1 kita dapatkan yaitu 9. Sedangkan untuk minus C1/6 kurang dari sama dengan minus 9/10, kita cari dengan kedua ruas kita kalikan dengan minus 6. Jadi hasil yang kita dapat yaitu C1 lebih dari sama dengan 27/5.
Kemudian dari bentuk tersebut dapat diperoleh bahwa C1 lebih dari sama dengan 27/5 kurang dari sama dengan 9. Jadi jika C1 diubah, maka penyelesaian optimal juga tetap di titik E, yaitu 200,300, dan kita bisa lihat pada contoh yang ada. Berikutnya yaitu perubahan right hand side atau ruas kanan RHS. Jadi pada grafik yang pertama itu grafik yang asli, kemudian pada grafik yang kedua itu pada kendala yang pertama itu kita tambahkan 1000, dan pada grafik yang ketiga itu pada kendala yang pertama pada batasannya kita kurangkan dengan 1000. Jadi titik E merupakan perpotongan garis yang bersesuaian dengan B1 sama dengan 6000 kendala yang pertama, dan B2 sama dengan 9600 kendala kedua. Jika B1 berubah di sekitar 6000, maka penyelesaian optimum E akan berubah di sepanjang garis AE. Jadi titik A dengan koordinat 0,600 dan E 200,300 berguna untuk menentukan range visibilitas untuk B1. Jadi nilai B1 bersesuaian dengan A 0,600, kita substitusikan A 0,600 ke dalam kendala yang pertama dan kita dapatkan 6000. Juga nilai B aksen kita substitusi nilai B aksen yang bersesuaian dengan E dalam koordinat 200,300, yaitu kita dapatkan 600. Jadi range visibilitas untuk B1 atau kendala 1 adalah 600. Titik optimal E tetap merupakan perpotongan garis kendala pertama dan kedua. Jika perubahan nilai B1 adalah sebesar delta, di mana delta sama dengan 0. Jadi jika B1 diubah menjadi 600 tambah delta, maka dapat ditentukan nilai variabel baru dalam penyelesaian optimal dengan menyelesaikan 15x1 ditambah 10x2 sama dengan 6000 tambah delta, dan 18x1 tambah 20x2 sama dengan 9600. Kita menggunakan metode eliminasi substitusi, jadi diperoleh x1 sama dengan 1200 tambah delta per 6, dan x2 sama dengan 6000 dikurang 3 delta per 20. Berikutnya kita masuk pada shadow price. Shadow price ini adalah seberapa besar nilai Z akan meningkat jika ruas sisi kanan pada kendala ditingkatkan. Jadi untuk grafik yang awal, dengan kendala yang awal, grafik yang asli, kita dapatkan X1 sama dengan 200, X2 sama dengan 300, dan Z sama dengan 1.600.000. Jadi untuk mencari shadow price itu menggunakan rumus Z akhir dikurang Z awal dibagi kendala akhir kurang kendala awal. Untuk kendala awal kita sudah dapatkan untuk kendala pada kendala yang pertama, yaitu kendala awal yaitu 6000, dan pada kendala yang kedua kendala awal yaitu 9600 dengan Z awal yaitu 1.600. Nah, sekarang kita ubah pada kendala pertama, kita tingkatkan kita tambah 1000 jadi 7000, sehingga kita dapatkan Z-nya sama dengan 1.733.333,3. Untuk mencari shadow price-nya kita kurangkan Z akhir dikurang Z awal dibagi kendala akhir dikurang kendala awal. Jadi shadow price yang pertama kita dapatkan yaitu 133,3333. Selanjutnya pada kendala yang kedua kita ubah batasan pada kendala kedua itu menjadi 10.600 meningkat. Jadi kita dapatkan nilai Z yaitu 1.683.333,3. Jadi kita bisa mencari shadow price yang kedua dengan mengurangkan Z akhir dikurang Z awal dibahagi dengan kendala akhir dikurang kendala awal. Jadi shadow price yang kedua kita dapatkan yaitu 83,3333.
Jadi demikianlah pembahasan video dari saya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video yang berikutnya.